Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak akan melanjutkan materi mengenai Kingdom Plante, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dan kemarin sudah kita bahas mengenai lumut dan tumbuhan paku. Oke. Jadi di sini ada tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan spermatophyta. Nah, di mana tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang disebut gymnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Lanjut. Nah, di sini dibagi dua ya, spermatophyta itu ada yang berbiji terbuka atau gymnosperme, atau berbiji tertutup yaitu angiosperme. Nah, di mana di sini ada perbedaan antara gymnosperme dan angiosperme. Yang pertama gymnosperme ya. Gymnosperme ini bakal biji tidak tertutup oleh daun buah. Batang berkambium dan berkayu, akarnya tunggang juga berkambium, daun umumnya tebal dan kaku. Nah, terjadi pembuahan tunggal dan alat reproduksi disebut dengan strobelus. Dan biasanya ini ada di pohon pinus ya, pohon cemara. Kemudian sedangkan ada angiosperme atau berbiji tertutup ini, ciri-cirinya itu ada yang berbiji tertutup ya, bakal bijinya itu oleh buah, kemudian batang berkambium atau tidak, ada yang berkambium atau tidak, akar tunggang atau serabut, daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Terjadi pembuahan ganda dan alat reproduksi disebut dengan bunga. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tumbuhan ya. Tumbuhan di mana tumbuhan ini merupakan struktur tumbuhan berbiji. Nah, di mana tumbuhan berbiji itu yang pertama yang dari bawah, yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, ketiga ada buah, keempat ada daun, dan kelima ada bunga. Nah, inilah struktur dari tumbuhan berbiji. Sekarang masuk ke reproduksi, di mana reproduksi generatif ini ya, yaitu melibatkan bunga, di mana struktur bunga itu yang pertama dari sini ada bakal biji atau ovul di sini ya. Ini. Kemudian ada kelopak. Nah, daun kelopak ini. Kemudian ada benang sari di sini, benang sari yang ini yang seperti benang, kemudian ada kepala sari, kemudian daun mahkota yang ini. Kemudian ada kepala putik, yang ini kepala putik. Ya, kemudian ada bakal buah atau ovari di sini, bakal buah ya. Jadi bakal buah ini untuk nantinya di mana bunga ini ketika dileburkan oleh sel sperma di jantan, maka atau serbuk sari ya. Jadi ini akan menjadi buah gitu untuk berkembang biak. Nah, di sini juga ada reproduksinya. Yang pertama pembentukan gametofit jantan. Di sini yang pertama ini ada sel induk mikrospora melalui pembelahan meiosis 1, meiosis 2, kemudian mitosis. Nah, ini ada intinya, inti vegetatif dan inti generatif. Nah, kemudian menjadi butir serbuk sari yang disebut dengan gametofit jantan. Nah, setelah matang, di mana si serbuk sari ini akan menyebar. Nah, menyebar ini kepala sarinya membuka, yang ini ya. Di sini kepala ya, kepala sari yang ini atau disebut anter membuka dan butir serbuk sarinya dilepaskan masuk ke ovul. Nanti akan terjadi pembuahan ya. Kemudian pembentukan gametofit betina ini berbeda dengan jantan, di mana di sini ada bakal buah di sini di bawah, yang ini nih bakal biji atau bakal buah ovul. Kemudian melalui pembelahan ada meiosis, kemudian megaspora, kemudian berkembang ke mitosis 3. Nah, di sini setelah mitosis 3 ini merubah ya, bakal buah ini menjadi inti atau sel telur. Nah, ini inti pola atau sel telur. Nah, di mana inti ini nantinya akan dibuahi atau akan menempel si serbuk sarinya ke sini. Dan terjadilah pembuahan atau disebut dengan peleburan antara gametofit jantan dan gametofit betina. Kemudian, nah, berdasarkan faktor yang membantu pembuahan ya, pembuahan antara serbuk sari dan ovul atau bakal biji. Jadi ada yang pertama anemogami, di mana anemogami ini penyerbukan dengan bantuan angin. Kemudian hidrogami, penyerbukannya dengan bantuan air. Nah, apa sih penyerbukan itu? Yaitu penyerbukan itu yaitu menempelnya serbuk sari kepada bakal biji ya. Kemudian zoidogami, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kemudian
Chiropterogamy, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan kelelawar. Ada entomogamy dengan serangga, ornitogamy bantuan dengan burung, malakogamy dengan siput, dan antropogamy penyerbukan dengan bantuan manusia. Contoh satu aja ya, entomogamy. Nah, di sini kan ada bunga itu menghasilkan, ada yang menghasilkan madu, di mana merupakan makanan oleh serangga. Makanan maksudnya makanan kebanyakan dari serangga. Nah, contoh ada lebah atau ada kupu-kupu sedang mencari madu di dalam bunga. Nah, serbuk sarinya itu lepas karena bantuan si kupu-kupu tersebut gitu. Nah, jadi inilah faktor yang membantu penyerbukan di dalam tumbuhan berbiji. Lanjut, ya, sekarang kita membahas tentang gimnosperme. Tadi sudah tahu ya tentang reproduksi, kemudian struktur tubuhnya dengan ciri-cirinya. Gimnosperme ini yang pertama, ciri-cirinya itu berbiji telanjang karena tidak ada dibungkus, ya, tidak ada bungkus atau tidak dibungkus oleh daun buah. Jadi tidak ada buah. Kemudian alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut. Nah, seperti ini. Atau yang disebut dengan strobilus. Jadi strobilus itu ada jantan dan betina. Kemudian batang besar berkambium, umumnya batang-batangnya besar ya, seperti pohon cemara, pohon pinus gitu. Kemudian berakar tunggang dan serabut. Kemudian daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Nah, contohnya apa? Ada juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, pakis haji. Ya, tebal ya daun-daunnya. Lanjut, ya, ini merupakan contoh ciri-ciri gimnosperme maksudnya. Nah, di mana gimnosperme ini dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu Cicadophyta atau Cicadales. Nah, di mana ciri-cirinya itu batang tidak bercabang, daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk atau di pucuk pohon. Contohnya itu cikas rumpi atau pakis haji. Ini tanaman hias. Kemudian ada Pinophyta atau Conifrales. Nah, ciri-cirinya memiliki tudung daun berbentuk kerucut, konifer, alat reproduksi berupa strobilus, ya, semua juga strobilus kalau gimnosperme. Nah, contohnya apa? Ada Agathis alba, damar, kemudian ada juniper, ada pinus, ya. Kemudian kelas yang selanjutnya ada Gnetophyta atau Gnetales. Nah, ciri-cirinya itu batang memiliki banyak cabang, daunnya tunggal berhadapan, bunga berkelamin tunggal. Misalnya apa? Daun Gnetum gnemon, yaitu tumbuhan melinjo. Kemudian ada Gingophyta. Ya, Gingophyta ini pohonnya itu dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas. Nah, dan bertangkai daun, merupakan tumbuhan asli negara Tiongkok. Jadi Asia Timur biasanya ya. Nah, inilah beberapa kelas dari gimnosperme. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada yang A ini, ada tumbuhan yang dinamakan juniper. Kemudian yang ke ini B ada cemara, kemudian ini B ada cemara, C ada damar, dan D ada pinus. Nah, umumnya di mana gimnosperme ini memiliki ukuran yang sangat tinggi, kemudian batang yang tebal, daunnya juga tebal. Nah, inilah contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut dengan gimnosperme. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah tadi ada gimnosperme, sekarang ada angiosperme, di mana mencakup semua tumbuhan yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Karpel ialah daun yang dimodifikasi untuk membungkus benih kemudian dapat berkembang menjadi buah. Nah, jadi kalian lihat tumbuhan di sekitar kalian jika memiliki buah dan dibungkus ada buahnya. Nah, ini yang disebut dengan angiosperme. Ciri-ciri angiosperme yaitu tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Akarnya berbentuk serabut atau tunggang, bakal biji tertutup oleh daun buah atau yang disebut dengan karpel tadi. Kemudian daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Berkas pembuluh pengangkut ada yang kolatera terbuka, kemudian terdapat juga yang tertutup atau bikolatera. Nah, ini pembahasannya ada di anatomi ya, anatomi tumbuhan. Kemudian alat reproduksi disebut bunga. Nah, bentuk tulangnya tadi ada bervariasi, ada lurus, menjari, atau menyirip. Daun buah berdaging tebal, kemudian biji terlindungi oleh bakal buah atau karpel, kemudian daun umumnya lebar, tunggal atau majemuk, kemudian reproduksinya secara generatif atau kawin dan vegetatif, yaitu tak kawin. Nah, di sini ada perbedaan ya, di mana angiosperme ini dibedakan menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kelas monocotyledon atau monokotil, kemudian dikotyledon atau dikotil.
Nah, di mana contohnya itu ada jagung, di mana jagung ini berakar serabut. Nah, di mana tulang daunnya itu sejajar, bijinya berkeping satu karena mono ya, dari mono, jadi bijinya berkeping satu. Nah, keterangannya itu tuh tumbuhan monokotil. Sedangkan untuk dikotil ini atau dikotiledon, contohnya itu adalah kacang tanah, di mana akarnya itu tunggang, kemudian tulang daunnya itu menyirip. Kemudian bijinya berkeping dua dan ini termasuk dengan dalam tumbuhan dikotil. Nah, di sini ada pengertian atau ciri-ciri, kemudian beberapa famili ya, famili dari monokotil, di mana monocotyledon ini biji berkeping satu. Nah, terdiri dari beberapa famili. Yang pertama ada Liliaceae. Nah, misalnya ada Lilium atau Lilia, bawang besar, Allium sepal, kemudian Allium sativum, bawang putih, kemudian Allium asphalunicum atau bawang merah. Nah, Liliaceae ini termasuk bawang-bawangan juga ya. Ada bawang besar, bawang merah, bawang putih maksudnya bawang merah juga. Kemudian ada yang kedua yaitu Palmae atau keluarga palem. Nah, misalnya apa? Cocos nucifera atau kelapa, kemudian Phoenix sp atau kurma. Nah, di kelapa juga ya, di mana si bakal yang akan menjadi eh, tumbuhan barunya itu ditutupi oleh buah gitu. Kemudian keluarga atau famili yang selanjutnya itu ada Gramine. Gramine ini keluarga rumput-rumputan, misalnya Origia sativa atau padi, kemudian Jimei yaitu jagung atau rumput, bambu dan sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam famili Gramine. Kemudian ada Orchidaceae. Orchidaceae ini keluarga anggrek. Contohnya ini adalah anggrek-angrekan ya. Catelia, Dendrobium, kemudian Arundina, kemudian ada Vanilla flanifolia atau vanili. Nah, inilah contoh dari famili-famili dari kelas monocotyledon atau monocotyl. Kemudian kelas dicotyledon itu banyak ya. Yang pertama ada Caryophyllaceae. Nah, di mana ini ada Dianthus chinensis ya, Dianthus chinensis. Ada Magnoliaceae, contohnya Magnolia grandiflora atau disebut dengan cempaka putih. Kemudian Rosaceae, misalnya rosa ya, bunga mawar ya, bukan makar, mawar maksudnya. Kemudian ada Leguminaceae, misalnya ada lamtoro, patai, kemudian asam. Nah, ini Leguminaceae. Ada Malvaceae, Hibiscus rosa sinensis, bunga sembatu. Kemudian Glossipium obtusifolium atau kapas. Kemudian ada Umbelliferae, misalnya adalah Cantella asiatica atau talas. Kemudian ada Solanaceae. Solanaceae ini contohnya itu ada kentang atau bahasa Latin, bahasa ilmiahnya itu Solanum tuberosum. Kemudian ada Compositea, misalnya Ageratum atau babadotan. Kemudian Helianthus anus, bunga matahari. Kemudian ada Nicotina tobacum, tembakau, Capsicum, cabai. Kemudian Lycopersicum esculentum atau tomat dan sebagainya. Nah, inilah beberapa contoh dari famili, yaitu famili kelas dicotyledon atau dicotyl. Oke, di sini ada contoh-contoh dari tumbuhan Angiospermae, yaitu berbiji tertutup ya, tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya yang pertama ini A. A ini ada pohon mangga, kemudian ada pohon jambu, kemudian ada alpukat atau alpukat, kemudian ini ada anggur, kemudian nangka. Nah, semua tumbuhan ini bijinya itu ditutupi oleh karpel atau bakal buahnya gitu. Nah, ini tertutup, ada bijinya ada di dalam. Mangga, jambu juga ada di dalam, alpukat juga atau alpukat juga bijinya ada di dalam, ditutupi oleh karpel atau bakal buahnya. Inilah contoh dari tumbuhan berbiji tertutup. Oke, terima kasih. Sekian mengenai materi tumbuhan berbiji ya, yaitu Spermatophyta, ada Gymnospermae dan Angiospermae. Kita sudah tahu tentang reproduksi, struktur tubuhnya, kemudian ciri-ciri Gymnospermae, contoh tumbuhan Gymnospermae, kemudian ciri-ciri Angiospermae dan contoh tumbuhan dari Angiospermae. Kemudian ada monocotyledon, ada dicotyledon. Nah, oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.